Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul untuk melakukan ujian skripsi secara online. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Edi Sukamto, Bapak Haji Rasmun, dan Bapak Gajali Rahman selaku Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sidang skripsi saya ini. Perkenalkan, nama saya Niketut Sutini, NIM P07220219019, mahasiswa alih jenjang Kabupaten Kutai Kartanegara, program studi pendidikan profesi nurse tahap sarjana terapan keperawatan di Poltekkes Menkes Kaltim tahun 2019-2020. Pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Gambaran Kesehatan Mental pada Siswa SMP Negeri 2 Tenggarong kelas 9 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita langsung saja ke latar belakang. Kesehatan jiwa di Indonesia dengan berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dengan keanekaragaman penduduk, maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah, yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia, menurut Kemenkes RI 2016. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 9,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Menurut data Puskesmas Mangkurawang tahun 2019, dari penjaringan anak sekolah yang mengalami gangguan mental emosional sebanyak 75 dari 275 siswa kelas 7. Menurut Koiriah 2015, berbagai macam kenakalan siswa SMP yang mentalnya tidak sehat dapat dilihat melalui berbagai macam media cetak dan televisi, diantaranya tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, terlambat dalam mengikuti pelajaran, merokok, mencoret-coret tembok, berbicara sendiri saat belajar dimulai, membantah perkataan guru, bahkan pergaulan bebas tidak sedikit yang terjadi pada siswa, yang mengakibatkan sikap dan tindakan siswa yang keluar dari undang-undang sekolah. Itu semua disebabkan karena siswa tidak memiliki mental yang sehat. Tujuan umum untuk mengetahui gambaran kesehatan mental pada anak di SMP Negeri 2 Tenggarong, siswa kelas 9. Tujuan khusus mengidentifikasi karakteristik siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Tenggarong yang meliputi usia dan jenis kelamin. Mengidentifikasi gambaran kesehatan mental siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Tenggarong. Metode sampling. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan sasaran SMP Negeri 2 Tenggarong kelas 9. Di SMP Negeri 2 terdiri dari 9 kelas dan 4 kelas sebagai target penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian telah dilakukan di SMP Negeri 2 Tenggarong. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Kita lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020. Jumlah responden sebanyak 116 dari siswa SMP Negeri 2 Tenggarong kelas 9 Kabupaten Kutai Kartanegara. Karakteristik responden berdasarkan usia. Tabel distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan usia di SMP Negeri 2 Tenggarong kelas 9 Kabupaten Kutai Kartanegara. Usia responden yang 14 tahun sebanyak 56 orang dengan persentase 48,28%. Usia responden 15 tahun sebanyak 58 orang dengan persentase 50%.
Usia 16 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 0,86%. Usia 17 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 0,86%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di SMP Negeri 2 Tenggarong, kelas 9 Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dengan presentasi 44,82%. Jenis kelamin perempuan 64 orang dengan presentasi 55,18%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah PNS sebanyak 43 orang dengan presentase 37,07%. Pekerjaan Polri sebanyak 1 orang dengan presentasi 0,87%. Swasta 26 orang dengan presentasi 22,41%. Wira swasta 25 orang dengan persentase 21,56%. Petani 7 orang dengan persentase 6,03%. Buruh 4 orang dengan persentase 3,44%. Lain-lain 10 orang dengan persentase 8,62%. Gambaran kesehatan mental remaja. Tabel distribusi frekuensi responden berdasarkan kesehatan mental remaja di SMP Negeri 2 Tenggarong, kelas 9 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kesehatan mental yang normal sebanyak 79 orang dengan persentase 68,10%. Kesehatan mental dengan borderline sebanyak 20 orang dengan persentase 17,24%. Kesehatan mental yang abnormal sebanyak 17 orang dengan persentase 14,66%. Pembahasan. Untuk usia, hasil dari penelitian sebagian besar responden berada pada kelompok 15 tahun yang dikategorikan remaja awal. Pada usia ini, anak bisa mengalami gangguan pada kesehatan mental yang dapat mengakibatkan masalah pada perkembangan anak itu di masa depan, menurut Kusumawati 2010. Menurut asumsi peneliti, usia 15 tahun masa remaja awal di mana anak usia ini termasuk masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Di saat usia ini, perkembangan kesehatan mentalnya sangat bergejolak dan labil sehingga anak-anak ingin selalu diperhatikan, dihargai untuk menghadapi berbagai macam masalah persoalan, membutuhkan adanya bimbingan dan dukungan dari orang lain, baik guru di sekolah, orang tua di rumah, serta masyarakat sekitarnya. Jenis kelamin. Dari hasil penelitian diperoleh jenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dengan persentase 44,8% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 64 orang dengan persentase 55,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian Dian Utami 2012. Hasil penelitiannya didominasi oleh anak perempuan sebanyak 51 orang dengan persentase 57,9% dan anak laki-laki sebanyak 37 orang dengan persentase 42,05%. Menurut Mubazirov, Putri dan Chandra Rini 2015, anak perempuan lebih cenderung banyak mengalami gejala mental lebih tinggi 54,5% dibandingkan laki-laki dikarenakan perempuan lebih memiliki perasaan yang sensitif dan peka. Asumsi peneliti, perempuan lebih cenderung mengalami gangguan kesehatan mental dalam bentuk kecemasan untuk menjaga emosi di dalam tubuhnya, sehingga
menyebabkan munculnya rasa depresi, sedangkan pada laki-laki lebih cenderung mengekspresikan emosinya. Faktanya bahwa laki-laki cenderung lebih perkasa dan kuat, sedangkan perempuan cenderung lemah karena lebih peka dan sensitif terhadap stresor dibandingkan laki-laki. Pekerjaan ayah. Dari hasil penelitian diperoleh jenis pekerjaan orang tua sebagian besar berprofesi sebagai PNS, sebanyak 43 orang dengan persentase 37,07%. Dari ayahnya yang berprofesi sebagai PNS, siswa yang mengalami kesehatan mental normal sebanyak 32 orang dengan persentase 74,4%. Yang mengalami kesehatan mental borderline sebanyak 5 orang dengan persentase 11,6%. Dan yang mengalami kesehatan mental abnormal sebanyak 6 orang dengan persentase 14%. Menurut Silitonga, tahun 2015, pola asuh orang tua sangat berpengaruh pada perkembangan emosional di usia remaja. Disarankan agar orang tua harus mampu menyesuaikan tindakan dan pola asuh yang baik agar perkembangan emosional di usia remaja semakin optimal. Menurut Juarsa Dosa 2011 bahwa para orang tua adalah sumber acuan bagi anak dalam mengkomunikasikan nilai moral pada anaknya. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, menyebabkan kurangnya wawasan interpersonal yang baik pada diri anak yang berakibat terjadinya gangguan psikis dan mental. Menurut asumsi peneliti, karena jenis pekerjaan sebagai PNS memiliki sifat pekerjaan yang lebih padat dari jenis pekerjaan lainnya, sehingga berpengaruh pada kurangnya perhatian terhadap anak. Kesehatan mental pada anak dengan skor kesulitan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa tingkat kesehatan mental normal sebanyak 79 orang dengan persentase 68,1%, borderline sebanyak 20 orang dengan persentase 17,2%, dan abnormal sebanyak 17 orang dengan persentase 14,7%. Tingkat kesehatan mental normal memiliki angka tertinggi, diikuti oleh tingkat kesehatan mental borderline dan abnormal. Kesehatan mental pada anak dengan skor kesulitan. Menurut Didit Aditya Dimas tahun 2019, kesehatan mental normal sebanyak 85 orang atau 75,2%. Kesehatan mental borderline sebanyak 20 orang dengan persentase 17,7%. Kesehatan mental abnormal sebanyak 8 orang dengan persentase 7,1%. Hal ini juga disebabkan karena mayoritas anak adalah berjenis kelamin perempuan dibanding anak laki-laki, dikarenakan perempuan lebih memiliki perasaan yang sensitif dan peka. Asumsi peneliti, anak berhadapan dengan berbagai banyak hal dan kondisi yang menimbulkan tekanan menyebabkan emosi remaja tidak stabil dan dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Kesimpulan, gambaran kesehatan mental pada siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan responden sebanyak 116 siswa. Karakteristik responden berdasarkan usia. Setengah dari jumlah responden berada pada usia 15 tahun, yakni sebanyak 60 siswa dengan persentase 51,7%. Sebagian lagi berada pada usia 14 tahun, sebanyak 54 siswa dengan persentase 46,5%, dan usia 16 tahun sebanyak 1 orang siswa dengan presentasi 0,9%, dan usia 17 tahun sebanyak 1 orang dengan persentase 0,9%. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yakni sebanyak 60 siswa
dengan persentase 55,2% dan sebagian lagi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 orang dengan persentase 44,8%. Tingkat kesehatan mental tertinggi responden berada pada kategori normal, yakni sebanyak 79 siswa dengan presentasi 68,1%, sedangkan tingkat kesehatan mental pada siswa kategori borderline sebanyak 20 orang siswa dengan presentasi 17,2%, dan untuk kategori abnormal sebanyak 17 siswa dengan presentasi 14,7%. Saran bagi keluarga responden, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang positif bagi keluarga responden agar lebih memperhatikan kegiatan yang sedang dijalani anak, sehingga nantinya dapat memberikan aspek positif bagi anak itu sendiri agar anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada sekolah agar dapat memperhatikan kesehatan mental anak didiknya, seperti memberikan informasi atau penyuluhan kesehatan kepada anak didiknya. Diharapkan setelah mendapat informasi kesehatan mental, anak dapat terhindar dari gangguan mental. Bagi ilmu keperawatan, hendaknya digunakan sebagai masukan untuk memberikan informasi tambahan bagi kependidikan keperawatan jiwa mengenai karakteristik dan gambaran kesehatan mental siswa yang berada di kelas 9 SMP Negeri 2 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Itulah tadi penyampaian dari hasil skripsi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.